بين الغروب يا استمرنا قواما لما تنور يا ولدي مغلى جمالك بين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammad. Tiada kata yang pantas terucap di pagi hari ini selain ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan setetes embun rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu, berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salatan wa salaman ala habibina, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita
dari dalamnya samudera kenistaan ke tepian pantai yang penuh cahaya iman dan takwa dengan adanya ad-dinul Islam. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nur Rahmah Kiai Haji Zainur Rifa serta keluarga yang kami hormati, Syekh Muhammad Ismail yang datangnya dari Syria, yang kami hormati Kiai Haji Romli Sahir LCMA pengasuh Pondok Pesantren Ulil Albab, yang kami hormati Kiai Haji Mahfud pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Probolinggo, Ketua Yayasan, seluruh kepala yang ada di naungan Yayasan Nur Rahmah beserta Dewan Guru, serta tak lupa hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini akan kami bacakan bingkai acara yang akan tersaji di pagi hari ini, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan ada di acara ketiga, Mau'idatul Hasanah ada acara keempat, acara kelima Sholawatun Nabi, keenam penutup strip doa. Untuk acara pertama, yaitu pembukaan, yang dalam hal ini akan dibuka oleh Yang Mulia Kiai Haji Zainur Rifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Nur Rahmah. Kepada beliau disilahkan. Al-Fatihah. Iya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Santri Nurul Rahmah. Kepada yang bertugas disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض عن جانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك
hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Wan-nahari idza jallaha wal-laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan dengan membaca ayat suci Al-Quran akan meningkatkan keimanan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara berikut yakni sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Pesantren Pondok Pesantren Rahmah kepada Gus Ahmad Bustami, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidis sadah Sayyidina wa maulana Muhammadin. Sorry, jawab. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil afadil syadatil masyayikh Asatidza a'izza teristimewa wa fil muqaddimah sahibil fadilah Yai Haji Ahmad Zainul Fa wa Syekh Ismail Muhammad Ismail wa Kiai Haji Ramli Syahir LCMA
Mudah-mudahan beliau semua paringi kekuatan sayang Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Hafid Ahmad, Kiai Fatah Nur, Kiai Maftuhin, dan semua lora-lora tretan kaulah yang hadir pada majelis ini. Mudah-mudahan lora-lora nikah menjadi roda utama untuk kemajuan Pondok Pesantren Nurul Rahmah. Amin Allahumma amin. Tak pantas sebenarnya cuman karena santri harus taat, santri harus samitnah, dipakon langsung oke. Mudah-mudahan acara pada hari ini acara yang benar-benar disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara yang benar-benar disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasa syukur kami sebagai kepala pesantren hadir di tempat ini bersama para ulama, para kiai, para guru. Mudah-mudahan beliau semua yang menyempatkan hadir pada pagi hari ini dapat terus paring kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para guru, staf karyawan lembaga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tidak bisa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semuanya, dan anak-anakku semuanya santri. Mudah-mudahan kalian semuanya selesai tamat dari Pondok Pesantren Nurul Rahmah mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Amin Allahumma amin. Bila berdesah dua makin dan panitia Syekh Ismail dan Syekh Umar kaget. Saya rasa Umar mereka ternyata Kiai Fatlun Najah nih. Mudah-mudahan ketua panitia untuk Maulid bersama ini seterusnya tetap berjalan sehingga kita bisa melaksanakan acara ini di setiap tahunnya tanpa halangan lancar. Amin Allahumma amin. Cukup seneca pematur dari Abdullah. Mudah-mudahan apa saya laksanakan semakin menjadi bunga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara berikut yakni Mau'idoh Hasanah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Romli Sahir LCMA, pengasuh Pondok Pesantren Ulil Albab. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul 'azim. Wa salawatullahi wa salamuhu
ala habibihil mustafa wa nabiyil mujtaba wa rasulihil murtada Muhammad ibn Abdullah al-qail innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la yanfa'u malun wala banunun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'da. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para pengurus, para santri putra dan putri, wa khususan bidzikri Fadilatul Syekh Kiai Haji Zainul Rifah wa Fadilatul Syekh Muhammad Ismail Ad-Dimashqi As-Suri taghammadallahu birahmatihi atalallahu baqa'akum fi khidmatil Islam wal muslimin, dan kiai-kiai yang lain yang tidak bisa kami menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada para panjenengan semuanya. Adik-adik, para siswa, para santri putra dan putri, wabil khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Rahmah yang sangat saya ta'zimi. Acara maulid kita pagi ini sangat istimewa karena dihadiri oleh tamu dari negeri Syam. Ja'a min baladin ba'id wa hadha baladikum tsani ya Syekh Muhammad Ismail. Atamanna antum tastafiduna wa nastafidu minkum bi ulumikum wa bima antum satatalaqaw ba'din ala ma yata'athar fi qulubina jami'an fi hadhihi al-haflah, haflatul maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat istimewa karena dihadiri oleh tamu dari negara Arab yang jauh dari negeri Syam, dan kebetulan anak kuntu ya Syekh mutakharrid fi ihdal jami'at di Baghdad wa kuntu sakin fi hunak aqal min 8 sanawat. Fa insyaallah baladikum wa baladu Baghdad qadiyatukum tasiru khutwatan bi khutwatin fi riayatillah wa inayatihi, amin ya rabbal alamin. Tak langkong boleh nek sekone bisa bahasa Arab. Mohon selebih tanya ke Ustadz saya samping nikah. Ya pun alumni Mesir ya. Jadi dekik montoro ning rapi terjemahkan. Boleh nek sekone bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, nek sekone pun bisa I love you. Mohon selain nikah kalau tak bisa kok. Bisa I love you. Panjenengan juga alhamdulillah nih kak, deki mon bisa Ustaz tak usah terjemahkan tuh. Mon pesantren Nurul Rahman nih pesantren terpenter kapi tak usah terjemahkan. Amin. Bu ibu wali santri Mekola Badah pon tak usah terjemahkan. Deki mon berdiri tepuk tangan dia. Mon berdiri gelak dia boh. Ini kan.
Mereka penting. Menguasai bahasa asing kayak itu penting. Mailana mereka sokor panjenengan. Apa mak saya Ismail kayak itu Rabu kayak itu. Mereka tojuknya ke Zainul Rifa dan keluarga besar saja. Malai panjenengan mereng langsung. Walaupun beliau kayak itu takalam tumbiluah Malawi ya, saya Ismail. Takalam tumbiluah Melayu atau Indonesia. Beliau ini tinggal kadang di Malaysia, kadang di Indonesia. Jadi tetapi mendengar langsung dari bahasa Arabnya jauh lebih baik karena mendengar langsung bahasa Arab itu seperti ini. Jangan sampai enak TKI saya keket Saudi. Berde TKI atau karang pas sampai iki ke pengadilan neng Arab Saudi. Karena keket. Nalekane tanya ki ben hakim ya walad 5 darab tahadar rajul. Apona pepanjenengan makmukol orang nikah karena orang keraksan. Orang tidak mukti tetangga gula tak bisa bahasa Arab, pas maksa aki ku bahasa Arab. Hakada hakim, hakada saya oning ben hakim. Tapi kalimat lain tak oning. Hada di pondok pengadilan. Jadi mau sonene kayak gitu aki. Hada, mahada. Tapi biar ben hada, nak kelengar hada ya. Jadi hada di hada nih, hada di hada. Hada pak hakim ya. Jadi hakim bosan, hada hakim, mahada ini mau pola. Jadi ben kena ben contoh, mahada, biar ben hada, kelengar hada ya. Dan hakim hada. Jadi mereka hada di hada, mereka penting, makanya tak bisa buat melan saya dina Umar atau bu man arafa luwata kaumin salima min makrihin. Barang siapa yang tahu bahasanya sebuah kaum, maka dia akan selamat dari tipu dayanya kaum itu. Dan apa boleh panjenengan orang Indonesia terus kodik neng daerah Pulau Jawa. Senajan panjenengan nika bisa bahasa Madura, nek sakon nek ajar bahasa Jawa. Sebab banyak orang yang tertipu karena tak bisa bahasa Jawa. Beda Pak Junaidi Mukti kento mantan kepala pondok pesantren Nurul Jadid. Nale karena meleh pas nikah ke orang segeme. Awal ini ngejakna pemengkoran segame, kirang sekelangtung, Pak kirang sekelangtung. Ini berarti orang segame rupiah. Tapi karena tak bisa jawab, kenapa jangan tak Junaidi? Oh ini motor sekelangtung udah badai. Padahal ngomongnya itu adalah kirang sekelangtung. Badai boleh orang Madura gak megegak bahasa Jawa, tapi salah. Bah ngocak kamat tuan apa anakku si nomor loro wetengi luru. Anakku si nomor loro wetengi luru. Padahal saya karep Pak anakku si nomor luru wetengi lo. Anakku si nomor 2 dikata abu sakit. Tapi karena ring Madura buat Jawa, bah ngocak anakku si nomor loro wetengi luru. Anan kok saya sakit tabun 2. Maktuan itu yang iya. Maktuan dia tahu aja mantan tak Jawa, Jawa terus. Oh boleh. Wong mangane aki Pak. Lagi atur maneh. Padahal sing maksud wong mangane akeh Pak, ora diatur maneh. Dek ngakan banyak Pak, kayak atur boleh. Karena ring Madura mbok Jawa Pak keluar wong mangane aki Pak, ora diatur boleh gua. Jadi ngakan aki pada diator tak jebut tabun. Ya jebut. Dia ada aki ben radiator. Ya jebut dong. Ini alhamdulillah. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW? Muncak noreng bersih ngocak bid'ah jadi ngaki.
Berdemon yang ngocak bin nakar kan bengal ngocak nang YouTube, bengal ngocak nang media sosial. Tak pernah ceramah baiton, tak pernah ceramah nang kotanya. Coba ceramah nang kotanya, ketemu gue udah santap betul. Tak biar tadi yang ngocak bin amalolo boy. Dengan benih soal nih kata yajirin ben kanjing Nabi. Karena nih yajirin ben Gusti Allah langsung peringatan Maulid Nabi itu bukan perintah dari para ulama, bukan perintah dari Nabi, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah itu memerintahkan untuk memperingati Maulid itu sebenarnya bukan langsung Maulid lafadznya, tapi Allah berfirman dalam surat kenapa lupa ya? Ayat apa? Kayak surat negama tahun ini, kalau lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yunus. Surat Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nekat guna Gusti Allah. Qul bifadlillah, katakan dengan anugerah Allah wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, dan dengan itulah falyafrahu, hendaklah kalian bergembira, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Panjenengan bu ibu pak bapak mungkin berde setani semangkin, mungkin lebur berde sabar, bu ibu mungkin berde tegeng tinggal lagi tegengna, tapi demi memperingati rasa bahagia dengan rahmatnya Allah. Apa rahmatnya Allah itu? Nekening di dalam Al-Quran itu buaki wa ma arsalnaka illa rahmatan. Alhamdulillah. Iya mun santri nurul rahman. Kagak apal. Lagi anak apal aja. Bilang lo lagi apal. Lagi ada gue berapal nomor HP sebini di dulu. Mengserang apa laki nomor HP aja aja pinter. Berapa nomor? 081 232 12 apal TV di dewan. Dan ini kepada aku, mau nek binin pakai ayat ya malaki. Coba saja, terus tahu kok. Berikan hadiah dikit, tak langkong dia beri hadiah, anu dia. Mau siapal, ikan mantap di waktu ini. Bongki, pula di anak lemaan. Jika olehnya tahun yang bila jaga boy. Moro-moro lah lemaan. Jadi nikah ngalah ilmuna ye ta ye. Mon orang siren takhirin, agak bayirin takhirin, online dua lah. Kalau teko itu, aku pengen jadi, kalau iya tayo, nah sudah ni pada pengajian, kadang pengajian mulai kol 12 malam, kol 2 malam. Kalau iya tayo kok, keng sengak, mon sebinin panjenengan tak siap maksa. Nah pokoknya pakai kecok. Kapan orang ring laki pas ngicok sebine maka tidak lahir deti anan deti maleng karena pan ngicuan bini. Maka jejak ngicok, ibu saya dia dengan nggak melolong, laki dokter nggak. Dengan si mereka nyindrim. Aku suka nyindrim nganga. Buat ibu kok nganga, aduh. Nah, marah, kuda ini kan di anak leman. Nomor situ alhamdulillah pon keluarga. Insya Allah bulan Januari ini kajian dokter lahir. Jadi tak langkong ya, bulan Januari saya boleh foto timba kan dong ya. Cek tuan, padahal cek teron mode terus ya. Mau umur sekitar situ ya, itu apa betul betul ya. Cek terus teh. Nomor nomor 2 anak kuda laki apal Quran. Sebini nomor 3 apal Quran juga. Detiku nyari mantos makin laki apal Quran di kalangan mantos menapal. Sebini menapal Quran di kalangan mantos berarti karena nomor 2. Kayak mau tadi siapa setrapi dulu di kita pilih mereka. Yang tak pamit kan? Kita dulu Pak. Pohon Bismillahirrahmanirrahim. Mari tebak ya. Terus lagi. Tak usah sebut lagi. Sorak berayat aja, terus lagi bela. Mau bisa terus lagi,
jamin elereng di di mana kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum bermelakian mata apal jagur Quran. Coba binian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Bagus. Sayang bener tapi jawabnya maka boleh repot ngalaman sebenarnya karena apa lagi? Iya dong, nerbine yang lagi. Tak apa lagi, tak pernah baca Quran. Apa lagi sampai bine? Iya. Coba kedua kali itu boleh. Dojo, ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan. Coba lagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mangakapi. Jadi nggak nih kawan-kawan. Jadi Quran surat Yunus ayat 58. Apa ada qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi kita berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad, bukan diperintah oleh Nabi, bukan diperintah oleh ulama, bukan diperintah oleh imam-imam kita, imam-imam madhab, tapi diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo bunga, jember, perak, kelaban lahir rahmatan lil alamin. Cara rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa mak kita nikah mak kotu jember lebur ke kelainan kanjeng Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad nikah tidak ada duanya. Nabi Muhammad itu tidak ada bandingannya. Nabi Muhammad itu tidak ada tandingannya. Beliau katanya sahabat pada waktu itu yang nututi kepada Nabi, yang pernah merasakan kumpul dengan Nabi, para sahabat mengatakan anta basyarun wa laisa kal basyar. Panjenengan nikah Muhammad manusia biasa tapi tak seperti manusia biasa yang lain. Melan itu wakil dalam hitung syair Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Muhammad dia manusia biasa tapi tak pada ben manusia selain. Bal huwa yaqutatun, bahkan beliau nikah laksana intan permata wan nasu kal hajari. Udah ben panjenengan nikah pada betoh satrek para rabu penting ben permata ngak nikah kamalarang larangan intan permata. Panjenengan melebetoh setrek berapa kena beto setrek mungkin 400 enten permata ngak nikah regana 2 miliar. Udah tak tahu 2 miliar. Langale saya pernah rekdu. Honing dan 2 miliar. 2 miliar nih kan pondok para rabu. Pak Ika baik gila dengan itu. Dia nyaman 2 miliar. Manusia biasa Nabi Muhammad, tapi tidak seperti manusia seperti kita. Dari mana Nabi Muhammad itu kok luar biasa? Dari mana? Pertama, luar biasa Nabi Muhammad nomor situ nalekana Nabi Muhammad bedai kandungan ibuna Siti Aminah nikah beto umur belum tahun rabui salam malaikat Jibril, ya Aminah, wahai Aminah, hal searti di anakil yaum buat hamalti. Adakah kau merasa kalau hari ini engkau ini sedang hamil? Umur belum tahun bu ibu,
Kalau tanya ke ibu mau senak kanak dia kan tak pernah ngandung. Ibu sudah pernah lahir nikah para Rabu. Nikah jawabnya Sayyidah Aminah apa? Masya'artu bi anni yaum qad hamaltu. Udah tak kira sejak pun semakin udah nikah dalam keadaan ngandung karena bayinya janinnya tidak nakal, bayinya nikah anteng dengan kandungan. Coba tanya ke ibu saya pernah ngandung, bu anak dia nikah bekal panjenengan ngandung, bener apa tenang ngandung lagi? Oh, jamin curi ya. Apa pun aja polempor ya. Apa nek dekat berdatang akuling kegerumbun tak tahu apa. Melan bu ibu berpengandung karena dari sakit ngocak selaki bumi lama cokok situng lama cokok lama putri apa lain cokok lama pada belum bulan apa bayi boleh yo tayo aku berada ada lo betul melahirkan tu macam sakit macam cokok betul masih gua tapi bu ibu yakin bapak-bapak juga harus yakin bahwa ibu yang sedang mengandung itu sakitnya luar biasa. Bila membeda anak ni kurang ajar kayak itu, diledek orang ini. Berbekal punya musibah audi karena bengal kayak itu, karena ibu ni kena rapi. Ibu panjenengan ni dengan kebenar sakit. Bodi seje bugi, kami seje. Nomor 2 beda oleh engak bini kuda nikah bu. Nomor itu anak si nomor situng triang nikah luar biasa nikah apa kebayi susah hidup masaknya ini kak bini kuda nikah kenapa ngidam bu ngidam nikah terote itu dengan kulkas jangan gue lagi arah apa deh terote lepas aja mata itu kulkas pakai detik rumah ya gue lagi dan nikah para Rabu Nabi Muhammad dalam kandungan tidak pernah merasakan. Karena ibu kan tak terus jaga ini. Panjenengan masak pun botol ngandung masak. Teh itu ngandung dari mana bu? Senikah? Kenapa senikah? Kenapa nongok? Ayo coba tebak-tebakan. Teh itu ngandung dari apa mereng? Apa kata apa nongok? Teh itu ngandung ria medem. Pakai oseng, pakai mereng mau tak betul, dia tak hidungnya mana, tak melaetek. Gamelan para Rabu nikah Nabi Muhammad di dalam kandungan tidak pernah berulah kepada ibunya. Nikah keluar biasaan di nomor itu. Nomor 2 keluar biasaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW nalekana umur 10 tahun. Umur 10 tahun nikah kanjeng Nabi buat odik sareng Majadin nyaman Abu Thalib. Karena umur belum tahun kanjeng Nabi nikah tinggal sareng embana Abdul Muttalib. Umur 10 tahun kanjeng Nabi nikah iya pun teku sareng Yasuf sareng paman Abu Thalib abanah Sayyidina Ali. Pas yang Mekah itu pernah berdebat klik kekeringan dan hujan tidak pernah turun bertahun-tahun tidak turun. Abu Thalib tantang sareng kafir Quraisy sebab karuan. Abu Thalib monjat penakan ada orang yang luar biasa karena seti luar biasa di kelebihan. Ayo seti ya ojo tak sudah turun kekeringan berkemarau berkepanjangan. Minta aki ke Gusti Allah mangke ojo kalau penakan banjir. Oh yang penting ben Abu Thalib pun minta ngaji ya ben. Akhirnya waktu ikibah saya kanjeng Nabi Muhammad SAW di umur 10 tahun pas berden etal beaki ke Mekah ke Ka'bah etal beaki napa tuan Abu Thalib Allahumma tawassalna bihadzal ghulam agitna nikah sebenarnya napa tuan Abu Thalib ya Allah kuda bertawassul kalau anak nikah bihadzal ghulam agitna keujan nabi nikah keujan nabi akhir para Rabu tak api dari nikah langsung ojon kun sahabat berden di Ka'bah langsung ojon langsung terus nikah barokan karena nikah Majadin nyaman Abu Thalib benih orang kota anyar pun orang kota anyar di penakan bah bisa ojon dewa di kanan dia maraya kok namun berkurita ada air saja macam berarti wani biro itu baru Majadin nantang komersial lagi bah di penakan ngani wani biro itu untuk nyewa mesin kan mau nyewa karena nikah jadi kepada Rabu luar biasa karena nikah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi nomor telok kelebihan
yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nalekana ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau kaito para Rabu sering tidur dan sering rebahan mampir ke rumah Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim itu? Ummu Sulaim adalah ibunda dari Anas bin Malik. Nabi beriwayat an Anas bin Malikin an Anas bin Malikin. Nika Ummu Sulaim bunda Anas bin Malik kanjeng Nabi mon sore mon yang siang nika ngampung haren ning rumah Ummu Sulaim. Empon karena neng Arab nika panas para Rabu sobung ojen kanjeng Nabi saren ning bele Ummu Sulaim pas ngapa? Oh jangan nika perlon nika rutus. Kenapa? Oh jangan perlon rutus. Nabi Muhammad Ummu Sulaim tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ketika keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucur deras. Ummu Sulaim tak menyia-nyiakan perlon kanjeng Nabi pas montut putol buka sareng Ummu Sulaim putolah mareneka Ummu Sulaim toju kita adain pelon kanjeng Nabi sebelum kita adain karena ibadah ayat nom kada sareng Ummu Sulaim. Ini jeretan musuh yang gue nyoba mereka kaki kemarin para Rabu putol neka buka sareng Ummu Sulaim pelon kanjeng Nabi etade sareng Ummu Sulaim kata kanjeng Nabi ngolati napa saya kelakon yang sareng Ummu Sulaim sebab kanjeng Nabi tidurnya tidak sama seperti tidurnya kita. Nah boleh tadi stres kanjeng Nabi neka saren tanamu aini walayanamu kolbi. Memang mataku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur. Mon santre tanamu aini wayanamu kolbi. Mata nang kau tedung ate jan ngedung. Akhirnya iki detek kos tak tahu. Agresa. Jadi kak Ummu Sulaim kanjeng Nabi ini kan melah etek ini kan ngolah tina peselakone karo Ummu Sulaim. Kita adain pelona kanjeng Nabi kita adain sareng Ummu Sulaim. Kita adain. Tingkon kanjeng Nabi mungoh, tingkon kanjeng Nabi jekeh, kanjeng Nabi atanya ke Ummu Sulaim. Ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ketika aku tidur tadi? Napa saya panjenengan lakon yang betul kulit itu? Napa jawab Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, cangkolang api film Rasulullah, kelak api nekasak nadai pelong panjenengan karena tergula menabi intar gelenen tandi parfum badan gula montuk pelon panjenengan eke boy parfum rok om badan gaulah gabarokan pelon panjenengan salah tepor Rasulullah menabi beda anak tergula sakit atau tergula sakit dikune kalaki aing pak campur dari pelon panjenengan tak abdi dari ini langsung beres tergula gula bentan retan gula barokana pelon kanjeng Nabi bida ben pelona Muhammad Romli Muhammad Rasulullah jadi obat mau panjenengan aja akal vokal kalau ini perlu boleh nih kan sampai sakit tabu ya kalaki ya deki pas teno kiai mau tak kembung tadu yang menjangkau video pada boleh nikah keluar biasaan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mainan para Rabu kanjeng Nabi nikah odin kanjeng Nabi nikah para Rabu nikah penuh kelaban risem. Bilang kanjeng Nabi ajabu tabassumu kali akhika sedekah. Mesem panjenengan kata kereta panjenengan ka kanjana nikah sedekah. Pak bapak nyekola panjenengan tepan tadi obeng sebinik nikah tandi napa diga belanja panjenengan ngojak ka sebinik le yang kok seti tandi peselek tapi jangan kerombi seromesem make tandi peselek. Terima le ya jangan sebinik iki mas tak kenapa mas sepenting panjenengan permission. Kelakunya boleh, datang boleh ke sini. Boh, anak tuh mas, sedikit tadi peselek kan di romison kabar. Mak bisa melolo tang lakir. Boleh beri bisa melolo. Mau datang ke telur kali bisa boleh, bok tak kayak gini Nurifat, minta kiai. Boleh saya lagi panjenengan dirak parah adalah. Kalau bisa melolo, jadi tadi peselek bisa.
Rasulullah di mesem barangkali. Mesem. Tak endi tadi obang Rasulullah mesem. Wah, buat orang do bukti barangkali. Gue perak melopon kering aing, kering ojen rosak. Apa tak ndok. Assalamualaikum. Jadi melek. Dok, apa yang nyatanya buat? Kita tanya gini kapan angin tak barangkali. Mun Rasulullah tanya ki, tak lain akun. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mesem Rasulullah. Karena mesem Rasulullah nikah. Melan para sahabat nikah merasa kehilangan ketika meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda telok sahabat para rabu nikah cinta luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pertama beda nyaman sahabat Bilal. Sahabat Bilal kayak itu nikah. Makbaro Bilal di Suriah di Suriah nah gua intaqala ila Suriah ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kita Arab, kenapa hata itu biar hata, pokok hata kelender hata ya. Bosan, jadi nikah sahabat Bilal kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kaitot pindah. Tak pernah Madinah karena sobung boleh orang yang bisa tenang Athena, orang yang bisa jemput Athena. Rasulullah pun sedih. Sahabat Bilal ketika Rasulullah sedih, sahabat Bilal pindah ke Suriah, pindah ke Damaskus karena beliau nikah tak nyaman pun odi ning Madinah. Nikah dari cinta kepada Rasulullah. Jadi sobung, saya bisa macam buat ke sobung pun. Melan pindah sahabat Bilal pindah ke Damaskus atau Suriah. Jadi saya nomor itu. Saya nomor 2 para rabu sahabat saya paling cinta ke Rasulullah juga nyaman Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu para rabu. Abdullah bin Zaid adalah sahabat yang menerima risalah Adam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kasak risalahnya turun kepada mimpinya sahabat Abdullah bin Zaid. Nalekana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Nalekana kanjeng Nabi nikah wafat, sahabat Abdullah bin Zaid, doanya juga bukan doa seperti doa kebanyakan, doanya luar biasa, doanya unik. Apa doanya beliau? Allahumma, ayo Allahumma, adhib, basari, kaila ara, ahadan, ba'da habibi, Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin kita tahu artinya amin. Nah apa artinya gitu? Bu ibu mengamin lagi dia, oning artinya dia. Artinya kalau sudah ya Allah kang laki penyakit ini gitu bro. Nah ya ini. Ada dua negara ada basari kaila ara ahadan ba'da habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hilangkanlah penglihatanku, pabuta aki dan guna ya Allah. Karena dan guna pun tak lebur ngabesaki orang selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara pabuta aki dan mengucap amin. Nika wakilah Abdullah bin Zaid tawaffa wa huwa aman. Beliau wafat dan beliau dalam keadaan buta, dalam keadaan napa tuan yang diterima. Nika dari cinta sahabat dekat para napa dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nomor telok nikah sahabat saya terkenal kalau cinta dan luar biasa kepada Rasul adalah sahabat Tauban. Ada apa dengan sahabat Tauban? Sahabat Tauban nikah para rabu, kontak pangki ben Rasulullah teluare Pak Arif langsung tak nyaman deker, langsung drop beden. Nah, ini kalau tanya Bu Ibu, akan panjenengan montar lakto sampai 2 minggu panjenengan nyaman deker, napa tak nyaman deker? Paku nyaman deker. Oh berarti tak pati cinta aja. Wah, cinta nak kena ngode setiap ada agaya. Di ngocah selake ke binere apa aja lah. I cannot lie without you. Yes ya. Gawat, tak gunung rakepek. Kenapa? I cannot lie without you. Aku tidak sanggup hidup tanpamu. Dia ruang. Jadi pas bine ngocah, enak dia menjadi bine. Iya mas. Bagiku matamu laksana mentari yang keluar di pagi hari, senyummu merekah bak bunga mawar, hidungmu banyak lampok masih
jawaban dia laki lebih mesra boleh. Iya. Tawamu adalah tawaku juga. Tangismu adalah tangisku juga. Utangmu kau tanggung sendiri deh. Jadi bang, tak ada langsung orang sendiri. Wah, mau santri makin nampor deh. Lain. Kita ingat zaman panjenengan ini Nurul Jadi dia ini. Mau santri lambok ini Nurul Jadi. Keja ini melon nemen pao. Udah semakin nemen pao di telok antara aku. Citung badan yang edelem, citung nih parkiran, citung asraman anak laki. Jangan nyai. Nomor pau sih neng parkiran tuh sih kamar nak kanak mata pati subur mas. Ada tak punya buah, bener ada buah luar sampat benak kanak. Ya tak nih loh. Benak kanak sendiri aja pau dia sampat. Pasti nanya dia, dia aja. Tak tahu janggolan dia mau dia ini diurku bolong santri di dalil bibi guys di boleh basun masail orang ya kiai mati pun mau tak bagian jadi ilmu bagi kapiye gua dia tahu lo dia ingat dan melolong kiai nya santri na molong melambak ke Nur Rifa Nur Jadi aja nanti kalma mater kan saya Nur Jadi petong tahu tapi bagat belum tahu mau kita mengkede Nur Rifa keja ini hanya kok, keja Nuri Pak Moncut, takut janggolang ya Allah mak dia hanya nyapok, Moncut dan keja Nuri Pak, kita apa nak kita lakong ke, kita aktifkan lebih nyapok, ini kan Moncut sahabat ya sahabat santrena, mau santre semakin keja Nuri Pak nyapok apa jangan santrena, alhamdulillah, dia ada bocing setia, tidak ada bocing lagi ayah. Bener pun du tidak sapu-sapu lagi ay. Padahal kita alhamdulillah. Bener alhamdulillah boleh, alhamdulillah. Ya ay labo jengi wal. Oh lo nak tanggung ya ay. Jadi pemrah loh. Dan ini kemaraan abu. Napa dengan napa? Sahabat tauban nikah. Sahabat tauban kayak itu para rabu nikah. Montak pagi ben Rasulullah 2 hari 3 hari langsung abang nikah drop langsung badan tanding semangat Pak Etak dor sareng Gusti Allah wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin. Hei tauban, mon banjir cinta ka Rasulullah, tau sacara ngari aja. Tak sangat jadi tak usah sampai bagi kedur, tak usah sampai tak nyamankan. Cukup bagi taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pagi itu polong asar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang para rabu, sahabat orang yang cinta ke Rasulullah, yakin pagi bekal itu polong asar Rasulullah. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama, berkumpul bersama siapa yang kau cintai. Nah nikah peringatan Maulid Nabi, intinya dharma akhir dari peringatan Maulid nikah hitung para rabu. Yang pertama tugas kita kepada Nabi Muhammad adalah berselawat kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan dari apal hebat teman-teman Nurul Rahmah. Dari itu saya tak nabi jadi Nurul Rahmah dia. Kau cek ngonduan bawal dia enak. Santren kiai itu kah ngocak ya kiai mati ku bawa doain mulai boki hitung banyak selawat kepada Rasulullah. Melan Rasulullah sampai kepada Rasulullah tegak man shalla alaihi sholatan wahidah sallallahu biha alaihi asyra. Saban orang yang ngirim selawat ke kanjeng Nabi sekalian maka Gusti Allah kirim selawat 10 kali ke orang nikah selawat. Melan para rabu mon panjenengan nikah terus berkata usahana tambahin selawat. Mun panjenengan kono terora apa? Kena tengkia bukto naman pertama panjenengan nikah kudu maca selawat. Berarti bukto naman sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala bukto nyerap sallallahu ala Muhammad sallallahu ini bukto panen sallallahu ala insyaallah nikah berkat nikah baca. Jadi semakin ini selawat saya baca. Bukto namen boko benih asolawat apa orang ini kamalah nyanyi Joko Tingkir ngombe dawet santri sini ngecok dawet makin kudakan orang ngak turun makin bongi
Nika, aja macam makan dua, mau santri makan main HP. Cek bagi santri nika mau main HP guys. HP nika punya mudorotah, terutama dek kanak-kanak santri. Ben mon orang sini ku HP anyar, cek ben roben ngirim WA. Bodoh orang di guru nuhu HP akal vokal bah ngirim ke kiai. Kudu pernah ngirimin santri di guru meli HP, langsung kirim WA ke kudu. Pangirim ini ke kiai. Tak nangkong kiai, kalau sampean tidak perot saya mau mampir ya gua. Jadi kiai mau tak perot dan belum mampir ya gua. Itu nggak begitu cong. Ben kalian apa kan kok? Kenapa kiai ini? Panjenengan mau tak perot belum mampir. Gua benih kiai salah maksud apa? Mau panjenengan tak repot belum mampir. Apa tempat ke perot? Dia kok nggak kering setruk nah kalau tidak tak perot deh mobil lagi. Bodoh pada santri kuda para rabu kibur kabin siap tu nikah kuda hingakat. Kelak menikah, lemah, mari isya, ngejar mereka juga. Sudah tidur saya, ego lagi. Mak ngajak saya kok sampai mairil juga kan di mobil lagi. Mak ngajak saya kuda. Tentang telok dulu, cong. Bukan ngirim ini, apa orang kayak kesang ngirim kabin tempat kajunan nih gua. Makin mesra, panjenengan mau kirim ke laki, pun mesra, makin tukang napa, makin pun lako, napa. Mancok napa, selaki dia, itu mesra, sebine sedang ngapain saya? Dia dua, saya jawab ke laki, sedang macol saya. Pas sebine, laki jawab dia, kalau kamu besti sedang apa? Saya sedang nyobu saya. Ketika depor, udah bini ini mesra terus. Bini kuda nikah para rabu manajemen kakul tak pernah nyebutnya makulah tu. Ini Sofian ni, putra Gebetri. Nikah saya nikah, pun kakul terus. Sudah di mana saya? Ini kagak gula. Tak jawab dan digula karena takut gula. Nosoknya ini kan. Mas, panjenengan mati itu ya gula. Jadi mati kata saya sudah ada di mana saya? Bos, kantor. Engki, bukan kok kareng lain. Bukan saya dia. Kan kok saya ton loh dia lagi. Tangan kita tunggang setan gula lah. Lagi di mana saya ton? Dan ini luar ragu. Sampai Rasulullah nikah ngocak ke kita, ada juga kita ngecap kita sebagai orang yang kikir. Siapa orang kikir? Jawab kanjeng Nabi, al-bakhilu man idza dzukirtu alaihi falam yusalli alayya. Nikah. Jadi orang saya cerek nikah gila kepala pondok, gila nyambut pon. Masih ingat sallallahu alaihi Muhammad. Jawab kalaban selawat karena orang yang tak jawab selawat orang cerek berukong jawab kanjeng Nabi melat kebanyak selawat. Nomor 2 saya terakhir adalah kita norok lomampan kanjeng Nabi, sunnah-sunnahnya kita lakukan. Bajang rawatib jarak berak, bajang tahajud jarak berak, bajang duha jarak berak. Bu ibu jagain selaki jagain kang jagain kedua kang bajang tahajudkan menikah jadi nggak keluar selaki siapa kanjeng Nabi pun selaki tanda ke malam kol 2 ceramin air ketesen air malah juga bajang bareng selaki dari bapak pun panjenengan ke kol 2 ke ibu sebinin dek bajang dek tahajud dek menikah kayak ngocak selaki jender tahajud kada dek tahajud dek anu kada dek yang dia tayo ajinya dia punya anak ruang kalau ia tayo ini jadi jender tahajud kada lek dan kiai ro tahajud kada punya tahajud lah ini ke para rabu mereka norok lomampan kanjeng Nabi. Insyaallah kalau kita melaksanakan itu maka kita akan dikumpulkan bersama beliau, bersama para rasul, bersama para syuhada sholih, bersama para kiai dan para ulama-ulama selain. Sekarang kita bisa sebutkan kalau bisa sampai lagi lebih bertambahan dari Syekh Muhammad Ismail wa natlub minkum ya Syekh al-ziyadah ala ma qultu ala ansahtu li talibat wa tullab di hadal majlis. Sekarang kita bisa berbeda-beda mohon seporah menuju berdekatan kolangan terutama data para pengasuh wabil khusus KJBRIFA dan KJB lain dan KIFA. Sekarang kita mohon maafik ila qawmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan untuk mau'idhah hasanah yang kedua akan disampaikan oleh Syekh Muhammad Ismail dengan penerjemah Muhammad Khalil
Perlu diketahui bahwa Muhammad Khalil merupakan alumni Nur Rahmah yang sekarang melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kepada Syekh Muhammad Ismail, tafadhal ilahi. بسم الله الرحمن الرحيم. مشايخ الكرام، الأساتذة الفضلاء، السيدات والسادات، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. في بداية هذا اللقاء أرحب فضيلة الشيخ محمد إسماعيل، أشكركم على حضوركم في هذا المعهد المبارك، في هذا المعهد المحبوب. لا شك أننا طلبة هذا المعهد في غاية السعادة والفرح بوجودكم بين أيدينا في هذا اليوم المبارك. نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم يا سيدي. السيدات والسادة الفضلاء، بسم الله وعلى بركة الله نستمع الآن إلى الكلمة الطيبة التي سيلقيها علينا فضيلة الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى، فليتفضل فضيلته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صاحب الذكرى سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من فضلك علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته، وأنت تجعل الحزن والعسير إذا شئت سهلا. يا رب سهل أمورنا على طاعتك، سهل أمورنا على طلب العلم، سهل أمورنا على ما يرضيك ويقربنا منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام والإيمان، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Muhammad Ismail dalam pidatonya membuka dan membaca hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berjumpa, kita berkumpul di majlis yang penuh barakah ini. Selanjutnya beliau juga mengucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana karena beliaulah pada pagi hari ini, pada hari ini kita bisa berkumpul. Beliau selanjutnya membaca doa, semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, semoga Allah memudahkan segala urusan kita, dan beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih. أيها الأخوة الكرام، قبل أن نقدم التحيات والسلامات والتبريكات للسادة الحبايب والأخوة الموجودين، أريد أن أقدم لكم نصيحة على طبق من ذهب. لا أريد أن آتي لكم من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. أريد أن أحدثكم عن أمر إن فعلتموه نلتم السعادة في الدنيا والآخرة، ألا وهو طلب العلم. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum saya melanjutkan untuk berbicara tentang banyak hal, izinkan saya untuk memulai memberikan satu nasihat yang sangat penting. Nasihat ini, nasihat yang sangat sederhana ini, apabila teman-teman sekalian, hadirin sekalian melakukannya, maka antum semua, pada hadirin semua akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nasihat itu adalah menuntut ilmu atau talabul ilm. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم يقول: أحب الأعمال إلى الله
النصح لأخيك المسلم أحب الأعمال إلى الله. النصح لأخيك المسلم أي يعني معنى ذلك أن تقدم نصيحة لهذا المسلم يعمل بها لكي تكون له يوم القيامة ضمانا وأمانا إن شاء الله إلى دخول الجنة. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabarani menyampaikan, perbuatan yang paling dicintai adalah ketika Anda kemudian memberikan satu nasihat kepada saudara Anda, kepada saudara sesama Muslim, di mana nasihat tersebut menjadi jaminan seseorang bisa masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. أيها الأخوة الكرام، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت جوامع الكلم. أوتيت جوامع الكلم، معنى ذلك كلام قليل ولكنه ينطوي تحت هذا الكلام معان كثيرة. والسيد الحسن بن علي رضي الله عن جدي أمي منسوبة إلى الحسن الله يرحمه، سيد جدي الحسن يقول ابن علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwasanya aku dianugerahi jawami'ul kalam. Jawami'ul kalam yang dimaksud di sini adalah suatu ucapan yang ringkas, singkat dan padat, tapi di balik kalimat yang singkat dan padat itu mengandung makna yang luas. Sayyidina Hasan, putra dari Sayyidina Ali yang merupakan kakek daripada beliau, jadi beliau adalah seorang habib yang sangatnya bersambung kepada Rasulullah, mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla, yaitu sebaik-baik ucapan adalah ucapan yang singkat dan padat, tapi di balik ucapan yang singkat dan padat itu mengandung makna yang luas, dia langsung memiliki makna yang ingin disampaikan. Wa Rabbuna subhanahu wa ta'ala yaqul: walakum fi rasulillahi uswatun hasanah. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أي لكم في ابتدائه بالمصطفى صلوات الله وسلام عليه أسوة حسنة، أي معنى ذلك لكم برسول الله صلوات الله وسلام عليه ما ينفعكم ويرفعكم ويدلكم على الله تعالى. نحن خلقنا على هذه البسيطة لنعمل. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا لنعبده سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله خلقنا للعبادة، بالمقابل ربنا سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معصيتنا. لو أردنا أن نعصي الله هل يؤثر في الله؟ لا يؤثر. لو أطعناه هل نقدم نؤخر لله شيء؟ لا تنفعه طاعتنا ولا تضر معصيتنا. لكن الله عز وجل خلقنا على هذه الأرض لنتشرف، ليكرمنا، ليرفع مقامنا، ليرفع أسوتنا وأسمنا في هذه الدنيا الكريمة التي خلقها ربنا عز وجل. خلقها مطية للآخرة، ولكن الحقيقة هي طلب العلم. الحقيقة هي طلب العلم وينفعنا في الدنيا والآخرة. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya bahwa di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat uswah, suri tauladan. Artinya apa? Di dalam diri Rasulullah SAW selalu ada hal yang membawa kita pada manfaat, yang mengantarkan kita kepada kebaikan. Oleh karena itu, jika kita ingin kemudian mendapatkan manfaat di dunia maupun di akhirat, maka ikuti Rasulullah SAW. Inilah kemudian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, di mana di balik penciptaan kita tujuan utamanya adalah kita menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat sederhana, sangat simpel. Tapi perlu kita ketahui bahwa penghambaan kita kepada Allah, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah itu tidak sama sekali tidak berpengaruh kepada Allah. Artinya ketika kita kemudian, kata beliau, beribadah kepada Allah, kita berbuat maksiat kepada Allah, itu tidak akan berdampak apapun kepada Allah, karena pada hakikatnya yang membutuhkan untuk beribadah itu adalah kita. Oleh karena itu, di antara hakikat yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah menuntut ilmu. والله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. انظروا الآية الكريمة: يرفع الله الذين آمنوا منكم.
بالإيمان، إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، أن تؤمن بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن تؤمن بما فرض الله عليك، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، أنه خلقك على هذه البسيطة ليكرمك، جعلك خليفة الله في الأرض. نحن خلفاء الله في الأرض. كيف نبلغ عن الله تعالى ما جاءنا به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه؟ لهذا قال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لا والله لست تاركا شيء كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به اقتداء به واتباعا بآثار الحميدة. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam satu ayat yang sudah sering kita dengar, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Artinya apa? Derajat kita akan diangkat oleh Allah apabila kita beriman, iman kepada Allah, iman kepada seluruh kewajiban yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita beriman atas segala sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya juga Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Maksudnya apa kita sebagai wakil Allah? Artinya kita diturunkan ke muka bumi ini tidak lain adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah sampai beliau wafat kecuali saya telah mengamalkannya. Begitu yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. لهذا أيها الأخوة الكرام لما قال ربنا عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول للعالم 700 درجة على العابد. 700 درجة 700 درجة الله عطى العالم. لكن العالم من هو؟ العالم الذي يعمل بعلمه، العالم الذي يعلم الناس، العالم الذي يخشى الله، العالم الذي يتقي الله، العالم الذي يؤدي الفرائض كما أمر ربنا عز وجل، العالم الذي يكون ينطوي في قلبه على الرحمة، على المحبة، على الشفق على المسلمين. هذا هو العالم. العالم الذي يحب الناس أكثر ما يحب نفسه، العالم الذي يريد الخير للناس أكثر من نفسه. هكذا كان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت به اقتداء بأقواله وأفعاله وأعماله، اقتداء به واتباعا لآثار الحميدة، اتباعا لآثار الحميدة. لهذا قال النبي اللهم صل عليه: والذي نفس محمد بيده ما طلعت الشمس على رجل بعد الأنبياء خيرا من أبي بكر. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina bin Abbas, beliau mengatakan bahwasanya satu orang alim itu derajatnya lebih tinggi 700 derajat dibanding orang yang tidak alim. Disinilah kemudian keutamaan orang yang berilmu. Lalu pertanyaannya siapa? Kata beliau orang yang alim. Orang yang alim, orang yang berilmu itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya, orang yang mengamalkan ilmunya, dan orang yang kemudian mengajarkan ilmunya. Orang yang alim itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang alim adalah orang yang menebar kasih sayang, orang yang menebar cinta kepada seluruh umat manusia. Orang yang alim itu adalah orang yang selalu menginginkan kebaikan kepada siapapun, kepada sesama manusia. Orang yang alim itu adalah orang yang kemudian menginginkan kebaikan melebihi kebaikan yang diinginkan kepada dirinya. Ketika ada seseorang melakukan kebaikan, dia ingin orang tersebut selalu melakukan kebaikan. Itulah orang alim yang sebenarnya. Oleh karena itu, sebagaimana disinggung tadi, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, tidak pernah aku tinggalkan segala sesuatu baik perucapan maupun perbuatan yang diajarkan Rasulullah kecuali saya sudah melakukannya. Disitulah kemudian Sayyidina Abu Bakar mengajarkan kepada kita. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya tidak ada matahari ketika matahari sudah terbit kepada seseorang melebihi kemudian cahaya tersebut setelah Rasulullah adalah kepada seorang yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu.
أيها الإخوة الكرام، ما دمنا نتحدث عن طلب العلم، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. كيف نال التابعين الصحابة الكرام أولا؟ كيف الصحابة الكرام نالوا العلم؟ سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يحبه الرسول كثيرا جدا جدا، يقول والله ما نزلت الآية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفيما نزلت ولماذا نزلت. والله يحلف بالله إنه ما نزلت الآية في كتاب الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وأنا والله أعلم بأي مكان نزلت ولماذا نزلت والمقصود منها. كيف نال هذا؟ لماذا نال؟ من عمل بما علم، عمل بعلمه، لأن الإنسان إذا عمل بعلمه أورثه الله علم ما لم يعلم. هؤلاء الصحابة الكرام. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان شابا صغيرا ولكن كان من فقهاء الصحابة، فقهاء المدينة. كيف نال هذا؟ بالكلام الفارغ، بالادعاء الفارغ، أم نال بالعمل؟ علم وعمل. لما علم وعمل أورثه الله علم ما لم يعلم. إذا هي نصيحة، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Di sini kemudian beliau menyampaikan suatu riwayat yang sangat penting, bahwasanya barang siapa yang kemudian mengetahui suatu ilmu lalu dia mengamalkannya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada dia sesuatu yang belum pernah diketahuinya. Untuk mengetahui hal itu, mari kita contoh para sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat alim. Beliau mengatakan di dalam satu riwayat, tidak pernah turun satu ayat pun di dalam Al-Quran kecuali saya tahu di mana ayat itu turun, kecuali saya tahu kapan ayat itu turun, kecuali saya tahu apa maksud ayat tersebut. Di situ menunjukkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa. Semangatnya untuk belajar sangat tinggi sampai semua ayat dalam Al-Quran beliau tahu ketiga hal tersebut. Di antara sahabat yang lain adalah Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang masih muda, seorang sahabat yang sangat-sangat muda, tetapi beliau termasuk daripada fuqaha'us sahabah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang ahli dalam bidang fikih. Bagaimana bisa kemudian beliau menjadi para ahli fikih di kalangan sahabat? Apakah beliau hanya dengan klaim, hanya dengan ucapan-ucapan yang tidak benar? Tidak. Tapi kuncinya, rahasia di balik itu bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar ketika mengetahui sesuatu beliau mengamalkannya. أيها الإخوة الكرام، ما دمنا نتحدث عن قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكي تعلموا أن طلب العلم سبيل ولا يناله إلا من أخلص لله فيه. ورد عن التابعين أهل الله والصحابة الكرام أنه من أخلص في طلب العلم 40 صباحا فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على فمه. ورد عن أهل الصحابة الكرام بعد يعني الصحابة والتابعين يقول أحدهم والله يحلف بالله من أخلص لله 40 صباحا في طلب العلم فجر الله ينابيع الحكمة من قلبه على فمه. الله أكبر، شو هذا؟ ينطق بالحكمة. لذلك إخواني